Indira Kalista juga pernah klarifikasi di podcastnya Deddy Corbuzier karena banyaknya hujatan dan serangan dari netizen. Tapi kita bisa lihat bagaimana penyesalan seorang Indira Kalista di dalam klarifikasi tersebut ternyata mendapatkan respon yang cukup baik dari netizen. Ya, memang antara Indira Kalista dan Krisdayanti Rao Lemos memiliki latar persoalan yang berbeda. Tapi bagaimana mereka berdua menyikapi persoalan yang terjadi saat dapat serangan dari netizen. Lalu bagaimana dengan Krisdayanti dan Rao Lemos yang justru klarifikasinya di podcast Deddy Corbuzier membuat 500.000 orang hingga saat ini menyatakan ketidaksukaannya dengan menekan tombol dislike di video klarifikasi tersebut. Lalu apa yang menyebabkan 500.000 orang tidak menyukai klarifikasi tersebut? Saya akan mencoba menganalisa dari sudut pandang saya, dari kacamata saya, statement-statement apa saja kira-kira yang membuat netizen menyatakan ketidaksukaannya pada klarifikasi yang dilakukan oleh Krisdayanti dan Rao Lemos. Apaan Dedar? Tapi gini kok Dedis, kalau menurut saya lebih bagus gini. Ini bukan bilang contoh kita itu bagus. Aku sih lebih mengharapkan misalnya komunikasi itu kan Aurel sama Jill itu adalah anaknya Mbak Kade ya. Kade. Terus dengan Anan. Artinya komunikasinya mereka udah jalan. Seperti aku komunikasi sama mantan istriku, Ibu Ata. Kita komunikasinya sangat lancar. Dalam hal apa saja kita selalu ngobrol. Suaminya juga tidak pernah mau ikut campur dalam urusan saya komunikasi dengan dia tentang anak kami. Dan Kade juga nggak mau peduli tentang komunikasi saya dengan mantan istri saya tentang anak-anak. Sebenarnya ini menurut saya bagus, belum tentu menurut orang lain bagus ya. Itu menurut saya kalau misalnya mereka dua, karena anak-anak mereka dua yang berkomunikasi, itu lebih bagus. Ya guys, barusan kita dengar bersama penjelasan dari Om Raul sambil memberi contoh bahwa sebaiknya contoh yang baik itu jangan mencampuri urusan keluarga kandung. Misalnya antara Azril Auril dengan ibunya, sebaiknya Raul juga nggak boleh dong ikut campur dengan urusan mereka. Ya nggak sih? Om Raul tadi memberi contoh bagaimana suami dari mantan istrinya tidak mencampuri urusan Raul dengan anak-anaknya yang sekarang bersama mantan istrinya. Jadi mungkin inilah salah satu statement Om Raul yang tidak disukai oleh 500.000 netizen. Dia memberi contoh, tapi ternyata dia yang tidak meneladani contoh tersebut guys. Dengan dia mencampuri urusan antara Azril Aurel dengan ibu kandungnya. Guys, saya rasa ini persoalan biasa dari dulu. Sering terjadi polemik antara Azril Aurel bersama ibu kandungnya. Tapi selama nggak ada orang lain yang ikut campur, semua berjalan seperti normal kembali guys. Lalu seketika masalah meruncing ketika ternyata tiba-tiba Om Raul ikut serta di dalam perseteruan dalam tanda kutip antara Krisdayanti dengan anak kandungnya Azril dan Aurel guys. Kita saksikan video berikutnya guys, yang mungkin juga menjadi penyebab kenapa netizen tidak menyukai klarifikasi yang dilakukan Raul KD di podcast Deddy Corbuzier ini guys. Siapa saja bisa bikin story itu ya. Ini mau saya klarifikasi dulu, siapa aja bisa bikin story. Oke,
Tapi kalau kita kembali lagi kepada itu, memang saya bikin story itu memang agak sedikit kurang nyaman juga. Kurang nyamannya gini ya. Kenapa sih ini kan ibu kamu? Komunikasinya lancar kok. Orang saya tahu settingnya ada. Kadang malah kadang miminya ngomong apa sampai 3 hari atau 2 hari baru dibalas, miminya nggak apa-apa juga gitu, nggak masalah. Dan sangat mengerti sekali bahwa seperti yang tadi Kode dibilang, karena mereka udah besar, pasti udah punya kesibukan, udah punya apa? Ya kesenangannya udah beda gitu ya. Mereka, ya kesenangannya udah beda. Jadi itu sesuatu hal yang wajar. Yang selama ini menjadi kontroversi adalah kalau kita misalnya ada sesuatu komentar yang ini pasti akan memancing perkeruan. Iya. Keruh itu datang dari orang-orang yang tidak paham tentang kehidupan kedua keluarga ini, komunikasi kedua keluarga ini. Ini menjadi masalah. Ya guys, jadi barusan juga Om Raul bilang bahwa postingan Om Raul di Instastory itu berangkat dari ketidaknyamanan melihat perseteruan dalam tanda kutip antara Azril Aurel dengan Krisdayanti. Dari ketidaknyamanan itu, akhirnya Raul Lemos masuk ke dalam lingkaran yang dianggap oleh netizen sebagai ikut campur. Jadi memang analisa saya, dari kacamata saya, yang mungkin saja salah, saya membaca ini adalah perseteruan atau kesalahpahaman antara Krisdayanti dengan Azril Aurel yang kemudian dicampuri oleh Om Raul Lemos. Inilah yang menyebabkan banyak netizen tidak menyukai klarifikasi ini, karena ternyata Om Raul masih terus melakukan pembenaran-pembenaran seolah-olah semuanya baik-baik saja. Om Raul sendiri juga tadi bilang bahwa sebenarnya hal-hal polemik kecil antara Krisdayanti dengan Azril Aurel juga itu kan sesuatu yang wajar, sering terjadi. Harusnya dengan bijak Om Raul ya tidak perlu ikut-ikut posting Instastory yang dianggap oleh netizen sebagai ikut campur di dalam perseteruan ini guys. Kita simak video berikutnya lagi guys. Kali aja video ini mengandung statement yang juga tidak disukai oleh netizen guys. Kita lihat. Tapi lu ada salahnya sih bang. Apa coba? Lu kalau misalnya panjang, lu jawabin sih. Udah lu diem aja. Kan ganggu kerjaan lu juga itu. Ini Kode nih, aku nggak menjawab untuk diriku sendiri ya. Menjawab Coba untuk orang memaki saya mungkin jutaan orang maki saya. Mana gua jawab? Gua nggak jawab. Tapi saya udah bilang kalau istri saya sedih, Iya. anak saya disakitin, itu nggak bisa ditoleransi. Siapapun itu nggak bisa ditoleransi. Iya. Nah, kalau misalnya masa istri saya baik-baik aja, terus anak saya baik-baik aja, saya ini. Pokoknya itu prinsip. Istri saya sedih, anak-anak saya dijolimi, saya yang paling ada di depan. Itu prinsip. Tapi orang maki saya mana ada saya jawab, masa saya jawab untuk kayak gitu. Nggak ada waktu, baca aja nggak ada waktu, bacain mereka ngapain juga aku. Capek ya bang. Guys, Raul sebenarnya diskakmat oleh Om Deddy Kobuzer bahwa lu ada salahnya juga bang, tapi dengan sekali lagi saya melihat dengan kacamata saya, dengan Om Raul mengatakan apa coba, itu artinya beliau nggak pernah mau melihat dirinya, yang mungkin saja memang salah. Tapi sekali lagi saya tidak akan bicara salah dan benar. Ini adalah analisa saya sehingga menyebabkan banyak netizen yang tidak menyukai klarifikasi yang dilakukan oleh Krisdayanti dan Raul Lemos. Om Raul Lemos di sini bilang bahwa dia akan membela Krisdayanti dan anak-anaknya dari siapapun yang mengganggunya, yang membuatnya sedih. Sementara dalam konteks klarifikasi ini adalah perseteruan dalam tanda petik antara Azril Aurel dengan Krisdayanti. Dan dia merasa ingin ikut campur karena dia gak tega melihat Krisdayanti sedih, sehingga dia perlu untuk ikut campur melawan anak-anaknya sendiri, yaitu Azril dan Aurel. Jadi kalau memang Om Raul Lemos menganggap Azril dan Aurel adalah anak-anaknya,
dia nggak perlu membela siapa-siapa. Karena ada anak-anaknya juga di situ. Ada istrinya, ada anak-anaknya. Dia nggak perlu keluar untuk membela siapa-siapa. Toh ini perseteruan anak-anak dan istrinya. Kalau memang Om Raul Lemos menganggap Azril dan Aurel sebagai anak, iya dong, coba deh posisikan Azril Aurel sebagai anaknya. Nggak mungkin dong Om Raul Lemos itu membela Krisdayanti dari siapa. Nggak ada yang nyerang kok. Kalaupun nyerang ya anak-anaknya, ngapain harus dibela? Ya kan? Tapi ketika Om Raul Lemos bilang bahwa dia akan membela Krisdayanti dari siapapun, padahal dalam konteks ini, dalam klarifikasi ini, perseteruan Krisdayanti adalah dengan anak-anaknya sendiri yang juga notabene adalah anak-anak dari Om Raul Lemos. Mungkin saja maksudnya baik, tapi pernyataan-pernyataannya tidak bisa diterima oleh masyarakat. Bisa jadi guys, mungkin penjelasan Om Raul Lemos yang terbata-bata sehingga membuat netizen tidak mengerti, karena mungkin memang maksudnya baik dan lain-lain, kita nggak tahu. Tapi yang pasti video ini bukan video penghakiman siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu adalah analisa saya. Kenapa 500 juta orang tidak menyukai klarifikasi yang dilakukan oleh Krisdayanti dan Raul Lemos. Guys, semoga persoalan ini cepat berakhir dan masing-masing bisa koreksi, introspeksi diri. Video ini memang saya sajikan tidak utuh, atau saya potong-potong statement-statement daripada Krisdayanti dan Raul Lemos. Kalau mau nonton yang utuh silakan nonton di podcastnya Deddy Corbuzier soal klarifikasi Krisdayanti dan Raul Lemos. Kenapa saya potong-potong tidak utuh? Karena saya mengambil pernyataan yang kira-kira saya anggap sebagai pernyataan yang tidak disukai oleh netizen, sehingga 500 juta orang tidak menyukai klarifikasi Raul Lemos dan Krisdayanti di podcast Deddy Corbuzier. Oke guys, semoga perseteruan dalam tanda petik antara anak dan ibu kandungnya ini segera berakhir dan semua kembali normal menjadi keluarga yang utuh guys. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dan kami akan berupaya terus untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa, salam semangat.